Halo semuanya, perkenalkan nama saya Charlene dan pada video kali ini saya dan kelompok saya akan memberikan edukasi dengan tema utama pendidikan dan literasi AI di era digital disertai potensi dan ancaman yang akan terjadi. Nah, kelompok kami beranggota dari saya, Daniel, dan saya yang akan masing-masing memberikan informasi seputar AI dari apa itu AI sampai peraturan-peraturan dalam menggunakan AI. Selamat menyaksikan. Baik, pertama-tama mungkin teman-teman banyak yang sudah pernah mendengar tentang AI. AI atau kecerdasan buatan merupakan sebuah teknologi yang memungkinkan sebuah sistem untuk meniru kemampuan intelektual manusia. Jadi AI bisa belajar dari pengalaman, AI bisa melakukan tugas yang kompleks, AI juga bisa menganalisa pola atau mengidentifikasi pola seperti layaknya manusia. Namun sayangnya teknologi tersebut seringkali disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Cara kerja AI adalah memproses data, sedangkan cara AI itu sendiri berkembang adalah dengan belajar seperti manusia. Jadi semakin banyak data yang diproses oleh AI, semakin banyak data yang kita berikan pada AI, maka akan semakin baik juga kemampuannya. Karena AI sendiri merupakan hasil dari analisa data masif. Contohnya dapat kita temukan di kehidupan kita sehari-hari, seperti asisten virtual, Siri, Google Assistant, ChatGPT, atau alat bantu rekomendasi seperti algoritma Netflix, Spotify, atau e-commerce, atau penerjemah bahasa secara otomatis. Oke, sekarang kita akan membahas dampak dari AI itu sendiri. Sebenarnya sudah terbukti kalau AI itu menjadi mesin inovasi di berbagai bidang karena banyak membawa dampak yang positif, seperti bidang kesehatan, bidang transportasi, lingkungan dan energi, pendidikan, keamanan cyber, hingga bisnis dan ekonomi. Namun teknologi AI ini juga memberikan dampak negatif yang perlu diperhatikan. Misalkan ancaman lapangan kerja, masalah privasi data, bias algoritma, ketergantungan berlebihan, hingga penyalahgunaan teknologi AI itu sendiri. Selanjutnya kita akan membahas salah satu AI yang banyak digunakan pada saat ini, yaitu Sora AI. Di tengah maraknya digitalisasi dan AI ini, banyak sekali muncul jenis AI dan salah satunya yaitu Sora AI yang sempat menggemparkan dunia beberapa waktu yang lalu. Dan apa sih itu Sora AI? Nah, Sora AI itu adalah sebuah model generasi video canggih dari OpenAI yang dapat membuat video pendek hanya dengan melalui deskripsi teks. Nah, kemampuan utama dari AI ini yaitu 1. Menghasilkan video dengan gerakan alami, simulasi fisika dasar, dan sudut kamera yang berubah-ubah. Nah, kedua itu adalah fitur karakter. Pengguna dapat menyuntikkan diri sendiri ataupun teman ke dalam video Sora dengan merekam wajah dan suara sekali saja, lalu memasukin ke dalam berbagai adegan. Nah, ketiga adalah menambahkan dialog, musik, dan efek suara yang disinkronkan secara otomatis. Dan mengapa sih bisa viral? Nah, Sora membawa kemampuan deepfake yang sebelumnya rumit menjadi mudah. Nah, dapat diakses juga dalam format aplikasi sosial media yang mirip seperti TikTok gitu. Nah, berikut ini adalah video yang dapat dihasilkan oleh Sora AI. Yuk kita simak bersama. So just hang tight for me. License was expired, you understand? Hey, stop! Stop right there! You gotta be No, kidding sir, me. no more fiddle tonight. Got Dispatch, it? subject Inside is, with he's this running thing. on the Go water. home. Repeat, he is on the water. Nah, unik sekali kan videonya. Ada kucing yang bisa main biola dan ada video Tuhan Yesus yang berjalan di atas air selayaknya seperti yang tertulis di Alkitab orang beragama Kristen dan Katolik. Nah, kedua video tersebut memang dibuat dalam konteks lucu-lucuan. Namun di sisi lain dapat menunjukkan seberapa berbahayanya AI ini jika disalahgunakan. Nah, terutama jika digunakan untuk konteks-konteks berunsur sara. Nah, itu kan dapat menyinggung pihak tertentu begitu ya. Nah, kalian tahu juga kan tentang foto ini ramai banget ya diperbincangkan karena salah satu anggota DPR kita yang mengunjungi lokasi bencana alam di Padang, Sumatera Barat menggunakan vest anti peluru seperti ingin turun ke medan perang. Nah, kejadian ini dipandang lucu oleh netizen Indonesia dan dijadikan sebagai bahan lelucon ataupun yang disebut dengan meme menggunakan AI seperti ini. Nah, kemudian ada juga nih yang memasukkan foto kejadian lucu tersebut ke dalam AI dan dijadikan sebuah video iklan mainan. Kenalkan, Verel Urban Sentinel siap aksi. Keren, dia pakai rompi tempur. Dengan gerakan jari komando. Lihat, dia bisa tunjuk. Bisa jongkok sigap, siap memimpin misi. Splash! Vest anti peluru tahan air. Verel juga bisa berenang di air keruh. Wah, mantap.
Lucu sih, tapi no ya, karena kita tidak boleh menggunakan AI untuk menjelek-jelekkan orang lain. Nah, sebenarnya penyalahgunaan AI itu sudah banyak banget ditemukan yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Seperti pada bulan November yang lalu, terdapat sebuah kasus penggunaan AI yang digunakan oleh seorang oknum untuk menipu seorang ibu lansia asal Surakarta. Nah, oknum tersebut menjanjikan bahwasanya ada bantuan dana sebesar 35 juta untuk membiayai pengobatan. Namun sebelum itu, korban diminta untuk mengirim sejumlah uang administrasi secara bertahap dan totalnya itu sudah mencapai 10 juta. Nah, dari ibunya itu merasa ada keganjalan. Nah, sehingga korban akhirnya nekat ke kantor polisi di Lamongan dan mendapatkan bantuan di sana. Nah, kemudian pada kasus penipuan kedua, ini menggunakan teknologi AI yang menggunakan salah satu wajah artis Indonesia yaitu Raffi Ahmad. Nah, mari kita simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anjay, Kamu dari daerah mana? Jakarta. Nama kamu siapa? Langsung saja ya, saya tidak punya waktu lama. Tadi kamu saya undi di Rens Entertainment Group. Ternyata kamu salah satu pemenangnya. Kamu mendapatkan hadiah 100 juta dari saya, Raffi Ahmad. Anjay. Saya ucapkan selamat kepada kamu. Semoga hadiah dari saya ini bermanfaat dan dapat membantu memenuhi kebutuhan kamu sekeluarga ya. Setelah ini bersyukurnya banyak. Raffi Ahmad sering banget menjadi target hoax tentang bagi-bagi hadiah besar di media sosial, biasanya melibatkan akun palsu, video editan dari AI, tawaran untuk mengklik link, atau menghubungi nomor WhatsApp untuk penipuan data pribadi, padahal informasi asli itu sering di-share di akun resminya, ya, Raffi Nagita 1717. Nah, yang tidak pernah mengiming-imingkan uang tunai besar secara acak seperti itu. Nah, melainkan hadiah asli itu untuk acara khusus ataupun promosi lainnya. Nah, oke. Kemudian untuk alasan diperbolehkan atau tidak diperbolehkan, berikut penjelasannya. Untuk konteks penggunaan secara positif, itu kita menemukan ada dua ya, untuk hiburan dan kreativitas. Kalau konteksnya untuk lucu-lucuan aja, ya bisa digunakan dengan wajah sendiri, itu tentu saja diperbolehkan. Seperti membuat video lawan di mana diri sendiri atau teman kita itu tampil dalam situasi yang lucu dan tidak nyata. Contohnya seperti kita menjadi superhero, menyanyikan lagu lawas, ataupun berada di sebuah film klasik. Lalu kemudian sebagai bentuk ekspresi kreatif, seperti membuat video musik pendek dengan animasi kayak anime atau konsep film pendek tanpa perlu peralatan yang mahal. Dan juga terakhir bisa sebagai sarana komunikasi visual, di mana kita bisa mengubah ide atau cerita menjadi sebuah video singkat untuk menarik perhatian. Dan kemudian untuk penyalahgunaan yang tidak boleh dilakukan, yaitu seperti memasukkan wajah orang lain, apalagi untuk bahan bulian, yaitu dengan cara menggunakan wajah teman kita atau public figure politik yang ditempelkan untuk sebuah adegan yang memalukan, kasar, ataupun merendahkan. Lalu yang kedua yaitu menyebarkan informasi palsu atau berita hoax, seperti membuat video seolah seorang orang politisi atau figur publik itu mengucapkan pernyataan yang tidak pernah dikatakan oleh mereka sendiri. Dan yang ketiga yaitu penipuan dan pemerasan, yaitu membuat video yang terlihat nyata untuk menipu korban atau memeras dengan ancaman menyebarkan konten palsu. Kita akan melanjutkan ke slide selanjutnya, yaitu mengenai penyalahgunaan AI. Di sini juga bisa berujung pada pidana. Nah, untuk beberapa pelanggaran hukum tersebut itu sudah ada sebenarnya di hukum Indonesia. Yang pertama kita bisa membaca yaitu seperti pelanggaran privasi dan pencemaran nama baik. Nah, dampaknya untuk ini itu seperti menyebabkan trauma psikologis, kecemasan, kerusakan reputasi, dan isolasi sosial bagi korban. Nah, untuk hukum yang dilanggar itu sudah tertulis pada UU ITE di bagian pencemaran nama baik yang tertulis pada pasal 27 ayat 3 dan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau UU TPKS jika konten itu bersifat seksual. Yang kedua ada penyebaran berita bohong atau hoax dan manipulasi publik.
Nah, dampak dari ini tuh bisa merusak demokrasi, memicu konflik sosial, dan mengikis kepercayaan publik terhadap informasi. Untuk hukum yang dilanggar pada masalah ini yaitu UU ITE, yaitu penyebaran berita bohong yang terdapat dan tertulis di pasal 28. Kemudian yang ketiga yaitu kekerasan berbasis gender online atau KBGO. Nah, dampak dari ini yaitu merupakan seperti bentuk kekerasan cyber yang banyak merugikan perempuan pada umumnya, seperti pelecehan online dan ancaman distribusi konten intim palsu dan peretasan. Untuk hukum yang dilanggar yaitu berada di UU TPKS yang memberikan payung hukum spesifik untuk melindungi korban. Lalu yang keempat yaitu pelanggaran hak kekayaan intelektual atau HKI. Dampaknya yaitu menduplikasi karakter atau karya yang berhak cipta tanpa izin. Nah, hukum yang dilanggar itu masalahnya yaitu UU hak cipta. Nah, bagaimana guys? Udah jelas kan? Nah, kita udah membentuk suatu kesimpulan nih, dimana AI itu sebuah pisau bermata dua, yang dimana dapat memberikan manfaat luar biasa bagi kemajuan umat manusia, tetapi juga membuka peluang penyalahgunaan yang berbahaya. Nah, Sora AI yang sebenarnya sudah dijelaskan oleh teman saya adalah salah satu contoh nyata. Teknologi ini tuh mengajarkan bahwa kemampuan membuat konten hyperrealistis sekarang tuh ada di genggaman tangan. Kemudian ini tuh harus diimbangi dengan tanggung jawab yang besar. Dan beberapa hal yang dapat kita lakukan yaitu seperti meningkatkan literasi digital, yaitu dimana kita bisa mengkritisasi setiap video yang mencurigakan dan tidak semua yang terlihat nyata adalah nyata. Lalu kita bisa menggunakan teknologi secara etis juga, jangan pernah menggunakan wajah atau identitas orang lain tanpa izin yang jelas. Yang ketiga, kita bisa melaporkan konten penyalahgunaan, yaitu kita bisa memanfaatkan fitur pelaporan di platform media sosial manapun untuk melaporkan konten-konten yang bersifat ilegal ataupun salah. Lalu kita bisa menjadi agen edukasi kepada teman, keluarga, ataupun banyak orang luar sana, yaitu kita bisa membagikan pengetahuan tentang bahaya deepfake kepada keluarga dan teman. Sekian penjelasan mengenai AI dari kelompok kami, dan ingat ya, teknologi terhebat bukanlah yang paling canggih, melainkan yang digunakan dengan bijak dan manusiawi. Oleh karena itu, kita tetap harus berhati-hati di tengah perkembangan zaman ini dan tidak menyalahgunakan teknologi ya guys. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa.